Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Memimpin mereka pulang. Oke, pelajaran pekan ini akan membahas tentang bagaimana Ezra memimpin mereka pulang, yaitu umat Israel untuk kembali ke tanah perjanjian dan di mana raja pada saat itu mempercayakan kepada dia untuk membangun bait suci. Tugas kita adalah untuk memberitakan seberapapun orang untuk kembali ke Yerusalem yang Allah inginkan, Yerusalem baru tentunya. Berapapun itu, tugas kita adalah membawakan ini loh firman Tuhan. Mari kita kembali untuk tinggal bersama-sama di Yerusalem yang baru nanti kalau kita inginkan kepada prinsip pelajaran ini. Hai teman-teman Cornerstone, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda bersama saya Raivaldo Siburian dan teman saya Brenda Jane. Nah, gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah dan kabar Kak Brenda? Oke, puji Tuhan, baik banget Kak. Puji Terima Tuhan. kasih sudah ditanyakan. Iya Akhirnya dong. ada orang yang menanyakan kabar saya. Oke, dan akhirnya kita bisa kumpul lagi ya di sini. Benar. Kita mau bahas cerita Alkitab lagi. Nah, kita nih kali ini mau bahas cerita Alkitab apa ya? Tapi sebelumnya Kak Brenda, aku pengen kasih tahu nih bahwa di segmen nanti akan ada kuis yang sangat luar biasa, Sangat menarik banget pastinya. dan berhadiah. Berhadiah. Oke, benar banget nih yang Kak Dedo bilang. Jadi istimewanya adalah kita akan mengadakan kuis yang berhadiah di akhir segmen nanti. Dan pokoknya teman-teman jangan lupa buat nonton terus dari awal sampai akhir biar nggak ketinggalan semuanya. Ya, itu. Nah, pelajaran kita satu minggu ini tentang apa nih? Oke, jadi sepanjang satu minggu ini kita akan membahas bagaimana pada tahun ke-7 zaman pemerintahan Raja Artasasta, Raja Negeri Persia, berangkat ke Ezra pulang dari Babel. Nah, ia adalah seorang raja dan ahli Alkitab yang mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Nah, raja ini memberikan dia segala yang diinginkannya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Ya, betul. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem oleh karena penyertaan Tuhan. Oke, benar banget nih Kak. Dan sekalipun Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang-orang Israel. Dan dengan membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediamannya di Yerusalem. Seru ya cerita ini? Seru banget. Seru banget kan? Oke. Aku jadi penasaran nih, selanjutnya kayak gimana sih pembahasan ini? Kakak aja penasaran, apalagi aku sama teman-teman di rumah pasti pada Betul, penasaran. Betul banget nih. Nah, sebelum kita lanjut mencari tahu apa maksud dari pelajaran ini, tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini
hadir untuk menuntun kamu dalam Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Nah, jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya ke dalam kehidupan nyata. Ya, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu pembebasan. Dan kita sudah memasuki di pelajaran ke-6 nih, teman-teman. Dengan judul Memimpin Mereka Pulang. Dan ayat inti kita sepanjang 1 minggu ini terdapat dalam Alkitab kita di dalam Ezra 7 ayat 10. Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oke, pelajaran pekan ini akan membahas tentang bagaimana Ezra memimpin mereka pulang, yaitu umat Israel untuk kembali ke tanah perjanjian dan di mana raja pada saat itu mempercayakan kepada dia untuk membangun bait suci. Nah, di segmen ini juga telah hadir bersama kita seperti biasanya Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta, apa Shalom, kabar? Pendeta. Shalom, baik-baik. Kalian baik juga ya? Iya, Puji Tuhan, puji Tuhan, baik. Pendeta. Oke. Nah, di segmen ini, Pak Pendeta, kita mau banyak bertanya nih Pak Pendeta. Khususnya terkait dengan pelajaran kita 1 minggu ini. Berarti masih tentang Ezra. Iya. Oke. Nah, saya langsung aja nih mau bertanya sama Pendeta ya. Pertanyaan pertama, mengapakah Ezra yang dipilih dari antara orang yang lain untuk memimpin umat Israel? Iya, ini Ezra ini agak menarik, agak unik gitu ya. Nah, uniknya adalah menariknya bahwa dia itu selalu menganggap bahwa dirinya itu kurang dalam kerohanian. Ya. Jadi dia banyak memiliki firman Tuhan, dia banyak baca kitab-kitab pada waktu itu. Secara khusus dia mikir, ini kenapa bangsa saya ada di sini ya gitu ya? Kenapa nggak pulang? Kenapa kan ada mereka bisa tinggal di Yerusalem? Betul. Ya, kenapa di sini? Jadi punya keinginan dia untuk mempelajari firman Tuhan dan membukakan sejarah-sejarah lainnya, buku-buku sejarahnya yang membuat dia jadi punya satu konsep bahwa kalau gitu harus pulang, ya, harus pulang. Dan pada waktu dia diberikan kepercayaan untuk itu, untuk membawa pulang bangsanya, kita tahu bangsanya justru yang jadi masalah. Masalah bangsanya adalah bahwa ini ngapain pulang, ya? Jangan lupa mereka tinggal pada waktu itu adalah tempat kaya ya, pada waktu itu kan kaya itu. Ya. Jadi udah nyaman, udah enak, apa semuanya, kemudian disuruh pulang. Orang bisa kalau bilang pulang kampung rame kan ya. Iya, benar rame. Ya kalau kita di Indonesia, wah pulang kampung, wah seneng gitu ya. Walaupun tinggal di Jakarta di gedung apa, senang gitu. Tapi mereka itu pada waktu bilang pulang kampung, ngapain itu puing-puing semua, itu reruntuhan semua. Ngapain harus bangun dari nol lagi, sementara di sini mereka sudah enak gitu kan. Nah, Ezra orang yang memang belajar firman Tuhan, dia kembali berikan, ini loh Tuhan bilang begini, kita harus begini-begini gitu ya. Jadi dia bukakan firman Tuhan kepada bangsanya bahwa mereka harus pulang untuk membangun kepada Yerusalem yang memang sudah dalam tahap-tahap bangunan berikut itu. Sebabnya pada waktu berangkat mereka itu kan jumlah mereka itu 40 ribuan ya. Dan yang menarik lainnya bahwa raja bilang, oke, pilih siapa-siapa saja yang kamu mau bawa. Siapa saja boleh kamu pilih, bawa apa aja yang kamu mau gunakan nanti, dan segala sesuatunya kamu boleh bawa semuanya. Ya, kemudian peralatan apa yang ini silakan bawa semuanya. Bayangkan, saya pikir nggak ada kali ya yang begitu suruh pulang bawa semuanya. Tapi nggak mau mereka. Ya, jadi disuruh bawa semuanya, tapi bangsanya sendiri yang tidak mau untuk pulang, yang hanya mau sebagian kecil saja. Jadi dia punya keinginan, mari balik yuk kepada Tuhan, mari kembali kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Ini firman Tuhan bilang begini-begini, kita harus kembali dan lain sebagainya. Jadi banyak teguran, banyak nasihat yang diberikan agar bangsa itu kembali dengan segala kebebasannya, kekuasaan yang diberikan kepada Ezra. Dan Ezra memimpin bangsa itu, walaupun kalau kita lihat
dia pergi bulan 1 sampainya bulan 5. Iya, lama ya. Lama banget ya. Panjang banget. Ya. Perjalanannya lama ya. Kita kayaknya paling lama 5 hari di sini. Pulang kampungnya panjang ya, perjalanan. Jadi itulah keinginan yang ingin diberikan pada bangsanya untuk kembali ke Yerusalem. Oke, terima kasih pendeta. Oke, aku mau langsung nanya pertanyaan kedua. Jadi kan raja mempercayakan sejumlah uang dan barang-barang seperti yang tadi pendeta bilang ya, buat Ezra yang berharga buat membangun bait suci, dan mengatakan agar ia memberitahukan kepada raja jika dia membutuhkan hal lainnya. Dan apakah yang dikatakan oleh hal ini mengenai karakter Ezra dalam cerita ini? Iya, Ezra itu kalau bahasa kita bukan orang yang boleh bawa pulang minta ini minta itu kan. Ya yang nggak perlu juga diminta, yang penting nggak kan. Dia diminta berdasarkan keperluannya. Kalau nanti kita belajar selanjutnya juga sampai raja bilang oke, kalian pakai itu, kalian pakai juga untuk nanti korban-korban dan lain sebagainya. Dia hanya butuhkan sebatas yang dia rasa ini yang diperlukan. Jadi dia minta supaya raja memberikannya dengan ikannya. Jadi dia memimpin berdasarkan kepercayaan yang diberikan, dan dia meminta juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan baik dalam perjalanan yang lama tadi itu, ya. Kemudian pada waktu sampai di sana apa yang harus dilakukan, kan nggak mungkin sampai sana kemudian kita beli mana nih, nyari mana nih, nyari korban di mana, nyari barang di mana. Nah, ini jadi sudah siapkan. Itulah kalau Tuhan kerja, ya. Kalau Tuhan bekerja bagi kita, Tuhan menyiapkan semuanya, tinggal kita bawa. Betul. Apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang dalam perjalanan segala aspek kehidupan kita. Jadi Ezra itu memimpin bangsanya, tidaklah raja kasih mau minta apa, ayo mumpung enggak istilah mumpung, ya. Dia seorang pemimpin yang memang rohani, dia minta sesuai dengan kebutuhan, dan dia pergunakan itu sesuai dengan maksud yang dan diperlukan. Untuk kembali Yerusalem. Baik, pendeta. Terima kasih pendeta buat pertanyaannya. Oke, sekarang kita mau lanjutin apa nih, Kak? Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi. Tapi tunggu dulu nih, kita akan mendengar apa kata-kata dari Profesor Corner. Nah, dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Berikut ini. Halo sahabat Cornerstone semua, kembali lagi pada saat ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat terkait pelajaran kita. Apakah kamu tahu sekitar 40.000 orang Israel pulang kembali ke Yerusalem bersama dengan Ezra selama periode ini? Jumlah ini bukan jumlah keseluruhan bangsa Israel, namun ini adalah jumlah yang signifikan. Pertanyaannya, mengapa sebagian umat Yehuda tidak kembali menjadi perhatian? Mungkin seperti yang kita lihat sebelumnya dalam cerita kita, hal itu karena orang Israel menyukai pernikahan campuran sejenis selama masa itu. Mungkin karena pembohongan mereka sangat lama sehingga mereka merasa nyaman di negeri asing, membuat mereka tidak ingin meninggalkannya. Apakah menurut kamu akan tinggal atau pergi? Itu dia informasi dari Profesor Corner untuk sahabat-sahabat Cornerstone. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, Kak, aku mau bacain sekilas cahaya dari buku kita buat pelajaran 1 minggu ini, dan biar teman-teman tahu juga. Jadi, dilahirkan dari keturunan Harun, Ezra telah diberikan pendidikan keimamatan, dan sebagai tambahan kepada hal ini, ia telah mengenal dengan sebaik-baiknya akan tulisan-tulisan ahli-ahli jampi, ahli nujum, dan orang-orang bijaksana dalam kerajaan Media Persia. Tetapi, ia tidak merasa puas akan keadaan kerohaniannya. Ia rindu berada dalam kesatuan yang penuh dengan Allah. Ia rindu memperoleh hikmat untuk melaksanakan kehendak ilahi. Dan dengan demikian, ia telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Seperti yang kakak tadi udah bacain ya, di ayat inti kita.
Dan hal ini menuntun dia untuk lebih rajin dalam penyelidikan sejarah umat Allah sebagaimana yang tercatat dalam tulisan-tulisan para nabi dan raja. Ia menyelidiki buku-buku sejarah dan kesusastraan Alkitab untuk mempelajari mengapa Tuhan membiarkan Yerusalem dibinasakan dan umatnya dibawa sebagai tawanan ke negeri orang kafir. Nah, baik. Kita masih bersama Pak Pendeta Beni Tambunan. Dan kita mau tanya-tanya lagi nih Pak Pendeta. Oke. Nah Pak Pendeta, gimana sih caranya kita supaya bisa sama seperti Ezra? Di mana dia itu mengabdikan diri kepada Alkitab dan mengikuti kehendak Tuhan. Iya, kayaknya susah banget ya. Banget dong. Iya, yang pertama tentunya bagaimana yang kita lakukan sekarang. Ya. Iya. Belajar sekolah sahabat kita, Cornerstone Connection, Ya. kita buka Alkitab kita baca, ya. Jangan lupa Ezra kan sudah memang senang untuk membaca firman Tuhan. Oke, ya. Taurat. Dia juga senang untuk baca sejarah-sejarah. Ya. Dia juga senang untuk membaca lain-lainnya. Hmm. Ya. Jadi dia sudah senang untuk melakukan segala sesuatu, bahkan dia rasa bahwa itu kurang. Jadi dia tidak rasakan bahwa sudah cukup nih, ya nggak usah ini lagi, nggak usah belajar lagi, nggak usah baca lagi, tidak. Dia rasa kurang, jadi dia terus membaca. Ya, dia terus menggali dan ingin tahu apa kehendak Tuhan ya bagi dirinya. Nah, kita juga bisa akan melakukan hal itu sepanjang kita juga melakukan semua waktu kita, talenta kita, semuanya itu untuk Tuhan. Yeah. Ya, jadi membaca buku pelajaran sekolah sahabat kita kan cukup baik ya. Cornerstone Connection cukup baik karena banyak informasi yang baru yang diberikan kepada kita, yang kita boleh tahu, oh rupanya begini ya. Rupanya pendapat sini begini, pendapat ini begini, gitu ya. Jadi itu akan membuat kita bahwa yakin, oke, Tuhan kalau gitu sudah mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik, sama seperti Ezra yang satu waktu dia disuruh untuk memimpin bangsanya untuk keluar dari tempat dia untuk kembali ke kampung halamannya. Ya. Oke, terima kasih Pendeta. Sekarang aku mau lanjut pertanyaan berikutnya. Okay. Nah, tadi kan kita dengar Ezra katanya mau bisa menuntun umat-umat Israel dan menuntun bangsanya lah, yang penuh banyak tuh orangnya. Nah, gimana dalam cara seperti apa kita dapat menggerakkan diri kita sendiri? Iya, yang pertama sebenarnya adalah jangan merasa puas dengan diri kita. Oke. Nah, tidak ada kata puas. Kita selalu ingin sesuatu yang baru kita dapatkan dari firman Tuhan. Apapun itu kita pasti akan dapatkan hal yang baru dari firman Tuhan. Saya pikir pelajaran kita sekarang juga kita dapatkan yang baru, ya. Karena zaman Ezra itu kan zaman dia melayani itu kan dari 480 sampai 440, di mana perintah itu 458 sebagaimana kita tahu munculnya nubuatan-nubuatan lainnya. Kita sudah pelajari 3 bulan sebelumnya. Jadi ini kan memberikan pada kita bahwa ini sebenarnya bisa jadi pelajaran juga bagi kita. Kita bisa tahu apa ke depan maksud Tuhan. Kita bisa tahu ini cara untuk menghadapi sesuatu dan lain sebagainya. Ya, bagaimana juga mempengaruhi orang lain. Kalau memang Quran kita baik kan kita akan membawa orang lain itu kepada Tuhan, bukan kita yang terbawa. 40.000. Ini 40.000 itu yang nggak dengar banyak juga. Iya, benar-benar. Yang dengar banyak juga, tapi yang mendengar dia itu juga kan dia bawa mimpin dengan tekad untuk membangun kembali Yerusalem dan ya kampung halamannya lah kalau istilah sekarang ya. Kampung halamannya untuk dia ke sana untuk menguatkan mereka yang ada di sana. Kembali lu senang lu firman Tuhan. Tugasnya kan itu ya, sebagai ahli Taurat ya, sebagai orang yang memang Quran itu, dia hanya mengingatkan, ini firman Tuhan, ayo kembali pada Tuhan, ya, ayo nikahnya, jangan hanya kita puas dengan apa yang ada pada saat ini, ada tugas kita yang nanti, yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Jadi itu diingatkan, demikian juga dengan kita, bagaimana kita memimpin diri kita, mendisiplin diri kita untuk baca firman Tuhan, belajar, ya, akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita tahu apa maksud Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Oke, terima kasih Pendeta sekali lagi untuk jawabannya. Jadi, Kak Dedo, tadi kita udah dengerin penjelasan dari Pendeta. Ya. Habis ini kita mau lanjutin buat apa nih? Nah, saat ini kita akan mendengarkan tanggapan-tanggapan dari teman kita
dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Ana, umur saya 15 tahun dan saya bersekolah di perguruan Advent Salemba. Oke, halo, nama saya Ruth Andrea Jovanka, bisa dipanggil Andrea. Saya berumur 15 tahun, saya bersekolah di perguruan Advent Salemba. Halo, nama aku Jenis Fiadara Mahidi, biasa dipanggil Jenis. Umur aku 15 tahun dan aku dari perguruan Advent Salemba. Kamu bisa nggak bayangin gimana rasanya kamu pulang ke rumah setelah kamu lama pergi? Maksudnya kangen rumah gitu, karena kan aku juga anaknya anak rumahan banget. Jadi enjoy aja gitu di rumah, dan di rumah juga munculnya kenyamanan, lalu kasih sayang dan juga kehangatan. Rumah itu bisa dibilang tempat pertama yang mungkin di saat senang susah kita kunjungi. Di sana ada orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, yang selalu support kita. Jadi saat kita mungkin pergi jauh dan kembali lagi ke rumah, itu mungkin hal yang sangat hati diri kita tidak sabar untuk kita datangi. Dan di saat kita di rumah mungkin banyak kejadian senang susah yang kita ingat, dan di rumah itu banyak kasih sayang juga yang kita dapati. Jadi tentu saja saat saya tiba di rumah, saya akan senang karena saya mengunjungi orang-orang terdekat saya, keluarga saya, yang membuat suasana hati saya mungkin bahagia. Tentunya aku merasa senang banget karena membayangkan ada orang di rumah yang nungguin aku pulang, keluarga tentunya yang mengasihi aku, nungguin aku pulang, rasanya senang banget, apalagi ketemu mereka secara langsung. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, tadi kita udah dengerin nih tanggapan-tanggapan dari teman-teman di rumah. Iya. Pastinya semuanya tadi kita udah denger menarik-menarik. Tuh. Nah, sekarang aku mau minta tolong pendeta buat kasih penjelasan, bukan penjelasan deh, kesimpulan ya. Iya, kesimpulan buat teman-teman di rumah, sekalian buat kita juga. Baik, pada semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, sebulan daripada pelajaran kita memimpin mereka pulang pada waktu Esra ditunjuk oleh Tuhan untuk bawa mereka pulang, dan juga Raja mendukung. Kemudian bagaimana dia coba untuk meyakinkan orang-orang pada waktu itu, seberapapun yang ada, dia bawa mereka pulang ke Yerusalem. Demikian juga dengan kita. Tugas kita adalah untuk memberitakan seberapapun orang untuk kembali ke Yerusalem yang Allah inginkan, Yerusalem baru tentunya. Berapapun itu, tugas kita adalah membawakan ini loh firman Tuhan, mari kita kembali untuk tinggal bersama-sama di Yerusalem yang baru nanti, kalau kita inginkan kepada prinsip pelajaran kita. Ya, Oke. Terima kasih pendeta. Nah, teman-teman di rumah, seperti tadi di awal kita sudah kasih tahu bahwa akan ada kuis berhadiah. Jadi dengar baik-baik pertanyaannya ya. Dan silakan juga dijawab di kolom komentar sosial media dan bisa di-chat ke call center Hope Channel Indonesia. Bener Kak, jadi aku mau kasih tahu pertanyaannya, tapi pokoknya teman-teman di rumah harus perhatiin baik-baik biar nanti nggak salah jawabnya. Iya, benar. Karena nanti nggak bakalan dapat hadiahnya Iya. kalau nggak menang. Iya. Oke, pertanyaannya, pada tahun keberapa dari pemerintahan Raja Artasasta, Ezra dipercayakan untuk membangun Bait Suci? Sekali lagi ya, pada tahun keberapa dari pemerintahan Raja Artasasta, Ezra dipercayakan untuk membangun Bait Suci? Oke, jadi teman-teman bisa nulis jawabannya di kolom komentar YouTube atau Facebook, atau bisa juga nih telepon ke call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca teman-teman semua. Boleh diisi dengan format hashtag Cornerstone 6 dengan jawaban. Contohnya, kalau jawabannya 7, berarti kalian semua ketiknya hashtag Cornerstone 6 spasi 7. Jadi jangan lupa buat jawab habis ini supaya bisa menangin hadiahnya. Iya. Nah,
Baik Pak Pendeta, mungkin sekarang Pak Pendeta boleh mendoakan teman-teman yang di rumah dan kita juga di sini. Oke. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih atas contoh Ezra yang Tuhan berikan, bagaimana dia memimpin umat-umat Tuhan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Yerusalem. Tuhan kiranya juga boleh memimpin kami, memimpin semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, untuk lebih setia, lebih senang untuk belajar firman Tuhan, dan Tuhan juga boleh memberkati dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan susah dan berseru pada Tuhan pada saat ini. Tuhan kiranya boleh menjawab seruan doa mereka, agar mereka pun boleh bersuka, bergembira karena kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi sekian dari pembahasan kita buat 1 minggu ini. Dan buat teman-teman di studio, kakak dan juga Pendeta Beni Tambunan, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dan Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Benar banget. Jadi terima kasih buat sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.